Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari pastel analisis brand Starbucks. Next. Ya, jadi di sini anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Zaid, lalu ada Adrian Sandy dan juga Zidan. Next. Oke, yang pertama di sini ada tabel analisis pastel Starbucks di Indonesia. Dari faktor politik, uraian singkatnya itu meningkatkan tensi geopolitik antara negara-negara Timur Tengah dan juga Amerika Serikat, memicu gelombang protes dan juga ajakan boikot terhadap brand asal AS, termaksud Starbucks di Indonesia. Jadi kondisi ini tuh berdampak pada penurunan penjualan dan juga penundaan ekspansi. Jadi di sini dampaknya itu merupakan ancaman dan juga tingkat pengaruhnya itu lumayan tinggi. Terus di sini ada dari faktor ekonomi. Jadi uraian singkatnya itu situasi ekonomi domestik yang mulai stabil pasca pandemi membuka kembali peluang ekspansi, terutama karena daya beli kelompok menengah mulai pulih dan juga konsumsi meningkat di sektor gaya hidup. Di sini dampaknya itu peluang dan juga tingkat pengaruhnya itu sedang. Terus dari faktor sosial itu semakin kuatnya tren konsumen yang mengutamakan keberlanjutan produk lokal dan juga sosial budaya mendorong perubahan preferensi terhadap merek lokal yang dinilai lebih relevan dan juga terjangkau. Di sini dampaknya itu eh, tantangan atau peluang dan juga tingkat pengaruhnya itu tinggi. Next. Nah, lalu di sini ada faktor teknologi. Uraian singkatnya itu adaptasi teknologi digital seperti aplikasi pemesanan, pembayaran digital dan juga integrasi program loyalitas memungkinkan Starbucks tetap bersaing dan juga memberikan kemudahan kepada pelanggan urban. Di sini dampaknya itu merupakan peluang dan juga tingkat pengaruhnya sedang. Terus dari faktor lingkungan, tuntutan terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan semakin besar. Konsumen lebih kritis terhadap penggunaan plastik, jejak karbon, dan juga keterlibatan perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan. Terus dampaknya itu tantangan dan juga tingkat pengaruhnya sedang. Terus dari faktor legal, uraian singkatnya itu perubahan regulasi yang berkaitan dengan bisnis waralaba dan aturan impor bahan baku dapat memperlambat ekspansi dan juga menyebabkan ketergantungan terhadap pemasok lokal atau adaptasi prosedur hukum. Di sini dampaknya itu ancaman dan juga tingkat pengaruhnya itu rendah sedang. Boleh next. Oke, selanjutnya Eh, dijelaskan oleh Sandy. Oke, selanjutnya Zidan. masuk ke evaluasi dampak pastel. Jadi buat faktor yang pertama itu ada boikot merek Amerika. Faktor itu merupakan ancaman dengan tingkat pengaruh yang tinggi. Selanjutnya ada regulasi investasi asing. Faktor ini merupakan peluang dengan tingkat pengaruh yang sedang. Selanjutnya ada daya beli masyarakat. Nah, faktor ini itu merupakan ancaman dengan tingkat pengaruh yang sedang juga. Faktor selanjutnya ada fluktuasi kurs rupiah. Itu merupakan sebuah ancaman dengan tingkat pengaruh rendah ke sedang. Selanjutnya ada faktor selanjutnya ada sentimen anti AS itu merupakan sebuah ancaman dengan tingkat pengaruh yang tinggi. Selanjutnya ada budaya ngopi itu merupakan sebuah peluang dengan tingkat pengaruh yang tinggi. Selanjutnya ada adopsi teknologi digital. Ini merupakan faktor ini merupakan sebuah peluang dengan tingkat pengaruh yang tinggi. Selanjutnya ada persaingan kedai lokal digital. Nah, faktor ini itu merupakan ancaman dengan tingkat pengaruh yang sedang. Selanjutnya ada tuntutan isu lingkungan. Faktor ini juga merupakan ancaman yang sedang. Terus juga ada inisiatif ramah lingkungan Starbucks. Nah, ini tuh merupakan sebuah peluang dengan tingkat pengaruh yang sedang. Selanjutnya itu ada perizinan FMB. Ini tuh netral ya, jadi bukan peluang dan bukan ancaman juga dengan tingkat pengaruhnya juga rendah. Selanjutnya ada perlindungan konsumen. Faktor itu bakal jadi ancaman kalau Starbucks nggak patuh dengan peraturan yang berlaku gitu. Tingkat pengaruhnya rendah ke sedang. Oke, di sini kita akan masuk ke rekomendasi strategi Starbucks Indonesia. Untuk dari faktor politiknya, jadi sisi politik aksi boykot terhadap brand asal Amerika Serikat menjadi salah satu tantangan nih. Tantangan utama yang menghambat ekspansi dan menurunkan citra merek mereka.
Jadi rekomendasi kami adalah agar Starbucks melakukan rebranding komunikasi merek dengan lebih menonjolkan sisi lokal dan kegiatan sosial di Indonesia. Selain itu, kolaborasi dengan UMKM dan komunitas lokal juga penting untuk membangun citra yang lebih membumi dan dekat dengan masyarakat. Lalu ke faktor ekonominya. Jadi secara ekonomi, kita melihat adanya pemulihan daya beli dari kelas menengah. Ini membuka peluang untuk ekspansi di pasar-pasar yang sebelumnya belum tergarap. Jadi rekomendasi yang dapat diambil adalah fokus pada ekspansi ke kota-kota lapis kedua dan ketiga. Tentu dengan format gerai yang lebih efisien dan harga produk yang lebih terjangkau dan sesuai dengan daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Lanjut ke faktor sosial. Dari aspek sosial, konsumen saat ini cenderung lebih memilih merek lokal dan sangat memperhatikan nilai keberlanjutan. Maka kami merekomendasikan Starbucks untuk meningkatkan penggunaan bahan lokal, terutama kopi dari petani Indonesia. Selain itu, penting untuk menampilkan narasi keberlanjutan secara konsisten dalam setiap kampanye pemasaran. Masuk ke faktor teknologi. Selanjutnya, dari sisi teknologi, meningkatnya adopsi digital menjadi peluang besar karena perilaku konsumen kini semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi rekomendasi yang kami usulkan adalah pengembangan aplikasi Starbucks Indonesia sendiri, bukan hanya mengadaptasi aplikasi global. Jadi aplikasi ini bisa dilengkapi dengan fitur loyalty lokal, pemasaran custom, dan integrasi e-wallet lokal agar lebih relevan dengan pasar Indonesia. Lanjut ke faktor lingkungan. Pada aspek lingkungan, tuntunan terhadap praktis bisnis yang ramah lingkungan semakin tinggi, termasuk pengurangan limbah. Jadi Starbucks dapat memperluas program Bring Your Own Tumbler serta memberikan insentif kepada konsumen yang mendukung gerakan ini. Jadi penting juga untuk meningkatkan transparansi keberlanjutan melalui laporan berkala. Yang terakhir adalah faktor legal. Jadi dari aspek legal, ada risiko perubahan aturan waralaba dan impor bahan baku premium. Jadi rekomendasinya adalah dengan mendiversifikasi sumber bahan baku lokal berkualitas, serta membentuk tim hukum khusus untuk memastikan kepatuhan regulasi dan memantau kebijakan perdagangan dan perizinan. Selanjutnya. Oke, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis Pestel, dapat disimpulkan bahwa Starbucks Indonesia ini menghadapi kombinasi antara peluang dan tantangan dalam upaya ekspansinya. Isu politik ini tuh seperti boikot terhadap merek Amerika Serikat menjadi hambatan yang serius yang serius yang perlu direspon dengan strategi komunikasi yang sensitif secara budaya. Di sisi lain, pemulihan ekonomi, digitalisasi, dan meningkatkan kesadaran sosial serta lingkungan membuka ruang untuk inovasi penyesuaian model bisnis. Dengan menerapkan strategi yang adaptif serta seperti kolaborasi lokal, transformasi digital, dan pendekatan berkelanjutan, Starbucks Indonesia ini memiliki potensi untuk tetap tumbuh dan memperluas jangkauan pasarnya secara berkelanjutan di tengah dinamika eksternal yang kompleks. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.